Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Pelajaran kita sejarah, yaitu kita akan melanjutkan di bab ketiga tentang penelitian sejarah dan historiografi, ya. Nah, marilah kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa hal, ya, di bab pertama dan bab kedua, ya. Yang bab pertama kita sudah membahas tentang manusia dan sejarah, ya, pengertian sejarah, peran manusia dalam sejarah, konsep ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia, keterkaitan sejarah dan sebagainya. Nah, yang di bab kedua kita juga sedang mempelajari tentang sejarah sebagai ilmu, ya. Sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa dan seni. Terus juga sifat ilmu sejarah, ya. Terus cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penelitian sejarah dan historiografi. Nah, ini peta konsepnya dari penelitian sejarah dan historiografi, yaitu ada metode sejarah, ada sumber sejarah, dan historiografi itu sendiri. Nah, kalau metode sejarahnya, ya, membahas peranan dan langkah-langkah penelitian sejarah atau pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, kalau sumber sejarah yaitu membahas pengertian jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat, bentuknya, tulisan, lisan, visual, audiovisual, tradisi lisan, dan kebendaan. Kalau historiografi itu sendiri yaitu membahas perkembangan historiografi di Indonesia dari historiografi tradisional, kolonial, nasional hingga modern. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dan jenis sumber sejarah. Nah, pengertian sumber sejarah yaitu jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Data adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Data dapat dijadikan sebagai dasar bagi analisis dan interpretasi peneliti. Informasi sejarah yang terdapat dalam data tersebut merupakan disebut sebagai sumber sejarah. Nah, sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya, dan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat atau kedudukan, sumber sejarah dibagi menjadi dua lagi, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak, ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sumber sejarah, ya. Menurut Ranier, ya, sumber sejarah terbagi menjadi material dan
immaterial. Sumber sejarah material terdiri atas sumber tulisan dan sumber tidak tertulis. Sedangkan sumber immaterial adalah sumber tidak berwujud seperti lembaga, tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah ini ya, jadi sumber sejarah berdasarkan sifatnya itu yang pertama sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Nah, sedangkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu ada 3, yaitu sumber sejarah tulisan, sumber sejarah lisan, dan sumber sejarah benda, seperti ya. Nah, selanjutnya tentang penjelasan sumber sejarah tulisan atau tekstual adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah ya. Antara lain seperti prasasti, naskah, buku, arsip, koran, dan sebagainya. Nah, kalau prasasti yaitu tentang maklumat yang dipahat pada lempengan batu, logam, daun, dan kayu yang dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu. Nah, sedangkan naskah itu berbentuk tulisan tentang sejarah-sejarah yang ada pada masa lampau. Terus juga buku ya, buku seperti karangan-karangan seperti itu ya, karangan para sejarawan menceritakan tentang sejarah-sejarah yang sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau arsip itu tentang pembukuan atau notulensi dari suatu rapat gitu ya, dari suatu peristiwa dan sebagainya. Nah, kalau koran bisa kita jumpai atau sudah kita ketahui bersama seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber lisan adalah sumber berbentuk keterangan atau cerita dari seseorang atau narasumber yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Jadi sumber sejarah lisan ini bisa kita dapatkan dari narasumber atau dari seseorang yang mengetahui tentang sejarah ya, tentang sejarah atau peristiwa masa lampau seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan penggunaan sumber lisan ya, sebagai sumber sejarah adalah keterangan yang diperoleh bersifat demokratis dan berlangsung dua arah. Maksudnya bisa dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumbernya. Ketika ada yang kurang jelas, kita dapat langsung menanyakan pada narasumbernya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang masih kurang jelas, bisa kita langsung tanyakan pada narasumbernya. Baik, selanjutnya yaitu kelemahannya ya, terkait kemampuan seseorang untuk mengingat atau suatu peristiwa. Semakin jauh dari peristiwanya, ingatan seseorang pun akan semakin pudar ya. Selain itu, unsur subjektivitas dalam sejarah lisan cukup tinggi. Kemauan untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya sangat bergantung pada narasumber tersebut. Jadi kelemahannya itu ketika narasumber itu mengalami lupa seperti itu ya, lupa karena peristiwanya sudah sangat jauh seperti itu. Terus juga persepsi dalam menceritakan sejarah itu sendiri seperti itu ya. Jadi mungkin cerita satu orang dengan cerita orang lain juga mungkin ada sedikit perbedaan seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, sumber visual.
Nah, sumber visual ini merupakan sumber berbentuk foto yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Nah, seperti yang ada di gambar ya, foto itu foto candi Borobudur seperti itu ya. Terus juga ini juga foto ya, Candi Sewu. Nah, ini ya. Jadi ini Candi Borobudur, Candi Sewu. Nah, foto ini juga merupakan bagian dari sumber sejarah ya, secara visual atau secara gambar. Nah, selanjutnya yaitu tentang sumber sejarah audio visual. Tadi kalau tadi visual gambar saja, kalau ini ada audionya ya, yaitu sumber sejarah audio visual, yaitu sumber yang berbentuk video yang di dalamnya terdapat informasi sejarah ya. Nah, jadi sumber audio visual itu merupakan bentuk video atau rekaman untuk menggambarkan suatu peristiwa atau suatu sejarah yang terjadi pada masa lalu seperti itu ya. Nah, seperti kita bisa melihat pada gambar, yaitu tentang gambar Keraton Yogyakarta dan Taman Sari yang ada di Yogyakarta ya. Nah, dengan adanya video visual ya, kita bisa dapat audio visual, kita bisa membedakan ya keadaan Keraton Yogyakarta yang dulu ya dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Terus juga kita bisa dapat membedakan Taman Sari ya, Taman Sari yang ada di Jogja itu ya, dulu maupun yang sekarang seperti itu ya. Foto sebagai sumber visual sejarah sangat berguna untuk melihat suatu perubahan gitu ya, berkelanjutan dalam sejarah. Foto dapat dijadikan bukti tentang adanya peristiwa di suatu tempat dan merekam realitas dari sebuah perjalanan sejarah. Jadi dengan foto atau video kita bisa melihat bagaimana perubahan dari masa lampau dan masa sekarang. Nah, selanjutnya yaitu tentang tradisi lisan ya. Menurut Robert, antropolog Amerika ya, mengatakan bahwa tradisi lisan bersumber dari komunitas atau masyarakat yang dikategorikan primitif. Komunitas secara kultural dan intelektual dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan sejarah seperti yang dipahami dalam ilmu pengetahuan modern. Pada masyarakat yang dianggap primitif, banyak ditemukan dongeng. Ya. Dongeng merupakan sebuah hasil karya imajinatif dan bersifat fiktif atau tidak nyata. Nah, jadi tradisi lisan ini merupakan tradisi yang ada turun-temurun di suatu daerah atau di suatu kelompok masyarakat gitu ya, atau cerita-cerita pada masa lampau yang terjadi di suatu kelompok masyarakat tersebut. Nah, ini ada beberapa tradisi lisan yang dapat menjadi sumber sejarah. Yang pertama yaitu mitos, yang kedua legenda keagamaan, terus juga legenda alam gaib, legenda perseorangan. Terus ada dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Jadi ini merupakan jenis-jenis dari tradisi lisan seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu sumber kebendaan ya. Sumber kebendaan itu dibagi dua, artefak dan fosil. Nah, artefak itu sendiri berarti
mengandung ana, yaitu benda-benda seperti alat perhiasan yang menunjukkan kecakapan kerja manusia, terutama pada zaman dahulu, yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Nah, selain itu, artefak adalah benda barang-barang hasil kecerdasan manusia seperti perkakas dan senjata. Secara arkeologis, artefak diartikan sebagai semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi artefak itu merupakan benda-benda peninggalan masa lalu seperti itu ya. Bisa itu berupa perkakas atau alat-alat rumah tangga seperti itu ya. Juga bisa seperti senjata seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu fosil ya. Berdasarkan maknanya, fosil itu berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis, yang artinya diperoleh dengan menggali. Dalam KBBI, fosil adalah sisa tulang belulang ya, sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Jadi fosil adalah ya benda-benda masa lalu yang didapat melalui proses penggalian atau ekskavasi. Jadi fosil itu bisa berupa tulang belulang ya dari binatang, dan juga bisa berupa tumbuh-tumbuhan ya yang sudah mengkristal atau membatu di bawah permukaan bumi atau di bawah tanah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan kali ini ada tugas ya. Tugasnya nanti lihat di tugas kelas, ada link Google Form-nya, silakan langsung diisi ya. Jadi tugas yang pertemuan pertama juga silakan, kalau ada yang belum menyelesaikan silakan diselesaikan, karena sudah lama ya, sudah 2 mingguan gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.